Segera amalkan. Orang yang membaca sholawat setiap hari pasti untung, pasti beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, sahabat TV penyejuk kalbu dimanapun Anda berada, semoga Allah menjadikan lisan kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu berzikir dan berselawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat TV penyejuk kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas 10 keutamaan bagi orang yang membaca sholawat. Namun sebelum ilmu ini disampaikan, saya berharap kepada saudara-saudaraku yang baru mampir di channel ini memberikan dukungan dan supportnya dengan cara mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, menulis di kolom komentar semua harapan dan doa-doa. Semoga kita bisa aminkan bersama-sama. Terima kasih kepada sahabat dan para subscriber yang sudi selalu mencintai dan mensupport TV penyejuk kalbu ini. Saudara-saudaraku, sahabat TV penyejuk kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya selalu menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itu, wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron." Barang siapa
berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan rahmat dan pahala kepadanya sebanyak 10 kali. Dan di hadis yang lain riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi asra salawatin, wa hattata anhu asru khati'atin, wa rufi'at lahu asru darojatin." Barang siapa yang berselawat kepadaku dengan 1 kali sholawat, niscaya Allah akan memberikan rahmat dan pahala kepadanya 10 kali. Dan Allah hapuskan 10 kesalahan dan dosa-dosanya, serta Allah angkat derajatnya dengan 10 kali lipat derajat kedudukan tinggi. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karya Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sato Ad-Dimyati, dijelaskan dalam kitab tersebut ada 10 keutamaan yang didapat oleh orang yang membaca sholawat. 10 keutamaan itu disarikan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Sholatul Malikil Ghaffar akan mendapatkan rahmat Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan rahmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Syafa'atun Nabiyil Mukhtar, mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa saudara-saudaraku, kalau kita berselawat kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti di alam akhirat. Yang ketiga, al-iqtida'u bil malaikatil abrar, mengikuti tradisi malaikat, kebiasaan malaikat, bahwa kebiasaan malaikat adalah mereka selalu berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya. Yang keempat, mukhalafatul munafikina wal kuffar, membedakan dari orang munafik dan orang kafir. Orang Islam semestinya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, karena orang kafir dan orang munafik mereka tidak akan pernah menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pembeda antara seorang muslim dengan munafik dan kafir. Yang kelima, mahwul khotoya wal auzar, penghapus kesalahan dan dosa. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang keenam, qadaul hawaij wal autor, pemenuhan hajat dan harapan. Para sahabat, kalau kita sering berselawat kepada Nabi Muhammad, hajat-hajat kita akan dipenuhi oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita kita akan dicapai dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, tanwirul jawahir wal asror, penerang lahir dan batin. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad, lahir dan batinnya akan cerah, akan terang, disinari dengan cahaya Allah dan cahaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, an-najatu minan nar, akan diberikan keselamatan dari jilatan api neraka. Siapapun di antara kita yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan selamat dari api neraka, jauh dari api neraka. Yang kesembilan, dukhulu daril qoror, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti masuk, saudara, para sahabat. Orang yang berselawat akan menjadi penghuni surganya Allah. Bahkan ia akan tinggal bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ke-10, salamul ajizil jabbar, akan mendapatkan salam dari Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Jadi para sahabat, betapa besarnya keutamaan dan keistimewaan berselawat kepada Nabi Muhammad. Sebab itu marilah kita setiap hari membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditinggalkan.